Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini kita berada di pertengahan bulan Desember dan beberapa waktu lagi kita akan merayakan Natal. Kita akan memperingati kelahiran Tuhan Yesus, Juru Selamat kita. Saya berdoa, saya berharap kiranya damai dan sukacita Natal itu dapat kita alami dalam hidup kita. Damai dan sukacita Natal itu sungguh-sungguh dapat kita rasakan dalam hati kita dan bahkan dialami oleh seluruh keluarga kita. Ketika Yesus lahir ke dalam dunia ini, tidak banyak orang yang menyadari bahwa saat itu telah terjadi sebuah peristiwa yang bersejarah. Kelahiran Yesus merupakan peristiwa yang bersejarah. Dalam rencana keselamatan Allah, peristiwa kelahiran Yesus adalah awal dimulainya kehidupan dan pelayanan Yesus di dalam dunia ini. Untuk kemudian Yesus mengerjakan bagi seluruh umat manusia penebusan atas dosa seluruh umat manusia. Dalam sejarah dunia, kelahiran Yesus juga merupakan sebuah peristiwa yang bersejarah. Hal ini bisa kita lihat salah satunya penanggalan kita, kalender kita, dibedakan antara tahun Masehi dan tahun sebelum Masehi. Dan peristiwa yang menandai perubahan dari tahun sebelum Masehi ke tahun Masehi adalah kelahiran Yesus. Ini merupakan salah satu tanda, salah satu bukti bahwa kelahiran Yesus merupakan sebuah peristiwa yang penting dalam sejarah. Tetapi ketika Yesus lahir ke dalam dunia, tidak banyak orang yang menyadarinya. Ada beberapa orang atau beberapa kelompok orang yang mengetahui atau menyadari bahwa telah lahir seorang Mesias. Mereka itu para gembala. Para gembala mendengar, memperoleh berita dari malaikat bahwa telah lahir seorang Mesias. Dan kemudian mereka datang sujud menyembah kepada Mesias itu. Dan Alkitab mencatat bahwa para gembala memuji dan memuliakan Tuhan. Ada juga orang-orang Majus yang melihat sebuah tanda bintang di langit dan kemudian mereka pergi mencari Mesias itu. Dan setelah menemukan Mesias itu, Alkitab mencatat bahwa orang-orang Majus ini begitu bersuka cita dan mereka sujud menyembah kepada Mesias. Tetapi ada satu orang yang mengetahui bahwa Mesias telah lahir, tetapi dia tidak datang dan sujud menyembah Mesias seperti yang dilakukan oleh gembala dan orang Majus. Dia justru merasa bahwa kehadiran Mesias ini adalah sebuah ancaman bagi dirinya. Orang itu adalah Raja Herodes. Herodes merasa bahwa kehadiran Mesias yang disebut sebagai Raja orang Yahudi itu mengancam kedudukannya. Karena pada waktu itu Herodes adalah raja bagi orang Yahudi. Sehingga dia merasa kehadiran Mesias ini akan membuat kekuasaannya terancam, berada dalam bahaya. Mari kita membaca di dalam Matius pasal 2 ayat 1-8 dan kemudian ayat yang ke-16. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, "Di manakah dia Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia." Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Betlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia." Ayat yang ke-16, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu.
Dari ayat yang kita baca dari catatan Injil Matius yang sudah kita baca, kita sudah melihat bahwa Herodes merasa bahwa kehadiran Mesias adalah sebuah ancaman. Dan dia berpesan kepada orang-orang Majus itu apabila mereka sudah menemukan Mesias, maka Herodes ingin supaya orang-orang Majus itu kembali dan memberitahu kepada Herodes di manakah Mesias yang dilahirkan itu. Herodes beralasan bahwa dia ingin menyembah Mesias itu juga. Tetapi sebenarnya dia ingin membunuh Yesus, membunuh bayi itu. Dan ketika ternyata orang-orang Majus tidak kembali kepada Herodes untuk memberi informasi kepadanya, maka Herodes melakukan sebuah tindakan yang sangat brutal. Dia memerintahkan untuk membunuh semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah yang ada di Bethlehem, untuk memastikan bahwa raja orang Yahudi atau Mesias yang lahir itu juga akan ikut terbunuh di dalam peristiwa itu. Tetapi Yusuf diberitahu oleh Roh Kudus untuk mengungsi ke Mesir bersama dengan Yesus dan Maria, sehingga Yesus terluput dari apa yang dilakukan oleh Herodes. Herodes ini adalah Herodes Agung. Ada Herodes-Herodes lain yang dicatat di Alkitab, yang adalah anak dan cucu dari Herodes Agung. Herodes yang memerintahkan pembantaian di Bethlehem ini adalah Herodes Agung, raja pertama dari dinasti Herodes. Dan dia bukan seorang raja yang berkuasa secara mutlak atas orang-orang Yahudi, karena dia adalah raja yang ditempatkan oleh kekaisaran Romawi. Pada waktu itu bangsa Israel berada di bawah kekuasaan, di bawah penjajahan Romawi. Dan Kaisar Roma menempatkan Herodes atau Herodes Agung ini sebagai raja atas orang Yahudi, sehingga dia harus taat, harus tunduk kepada kekaisaran Romawi. Tetapi walaupun dia tidak berkuasa secara mutlak atas orang Yahudi, tetapi kedudukannya sebagai raja, yang sebenarnya adalah raja boneka yang diatur dan dikendalikan oleh kekaisaran Romawi, kedudukannya itu memberi begitu banyak kekayaan, kemewahan, dan hak istimewa bagi Herodes. Dan Herodes ini juga bukan seorang Yahudi asli. Dia adalah orang Edom. Kalau kita baca di kitab Kejadian, bangsa Edom adalah keturunan dari Esau. Sementara orang Israel, orang Yahudi adalah keturunan dari Yakub. Oleh karena itu, di dalam pemerintahannya atas orang Yahudi, Herodes mendapat banyak sekali penentangan, banyak sekali permusuhan dari orang-orang Yahudi. Oleh karena itu dia tidak pernah merasa aman dalam pemerintahannya sebagai raja orang Yahudi. Dia berusaha menarik simpati orang-orang Yahudi, salah satunya dengan membangun kembali bait Allah yang begitu megah. Bahkan dia membangun lebih megah, lebih besar daripada apa yang dibangun oleh Salomo. Tetapi Herodes tetap tidak merasa aman dalam kedudukannya sebagai seorang raja. Terlebih karena dia bukan seorang Yahudi asli. Walaupun Herodes adalah pemeluk agama Yahudi, dia seorang proselit. Proselit adalah orang non-Yahudi yang kemudian memeluk agama Yahudi. Tapi dia tidak pernah merasa aman. Dia seorang pemimpin yang paranoid. Dia tidak segan-segan menumpahkan darah bahkan anggota keluarganya sendiri, apabila itu dirasanya sebagai ancaman bagi kekuasaannya. Oleh karena itu ketika Yesus datang, Yesus hadir, maka Herodes berusaha mempertahankan kekuasaannya itu dengan segala macam cara. Bapak Ibu, saya yakin di antara kita tidak ada yang sesadis dan sebrutal Herodes. Tetapi seringkali di dalam diri kita masing-masing kita membangun tahta dan kerajaan kita sendiri. Hal itu bisa dilihat dari prioritas-prioritas apa yang kita ambil dalam hidup kita. Hal itu bisa dilihat juga dari keputusan-keputusan apa yang kita ambil dalam hidup kita. Seringkali keputusan-keputusan yang kita ambil hanya mempertimbangkan kepentingan kita sendiri. Hanya mempertimbangkan ambisi-ambisi kita sendiri. Tanpa mempertimbangkan kebenaran firman Tuhan. Tanpa mempertimbangkan apa yang Tuhan mau bagi kita. Seringkali juga gaya hidup kita, nilai-nilai yang kita anut dalam hidup ini, tidak menunjukkan penundukan kita kepada Kristus yang adalah Raja kita. Kita ingin menjadi Raja atas hidup kita sendiri. Kita ingin mempertahankan tahta kita atas hidup kita sendiri. Dan kita enggan untuk tunduk kepada Kristus dalam hidup kita. Mari kita
mengevaluasi apakah ada area-area tertentu dalam hidup kita di mana kita belum menyerahkannya untuk dipimpin dan untuk tunduk kepada Kristus. Dan hari ini saya akan mengajak kita untuk melihat dua area di mana kita perlu tunduk kepada otoritas Kristus. Yang pertama adalah di dalam pikiran kita. Kadangkala atau seringkali kita beranggapan bahwa kita bebas berpikir apa saja. Kita bebas berimajinasi apa saja. Kita bebas merencanakan apa saja. Pikiran kita tidak merugikan siapa-siapa. Pikiran kita adalah hak kita. Pikiran kita tidak akan mempengaruhi orang lain. Dan kita merasa bebas untuk memikirkan apa saja. Tetapi kita tidak boleh lupa bahwa pikiran adalah pusat kehendak dan pusat kontrol setiap manusia. Apa yang kita lakukan, tindakan-tindakan kita, dipengaruhi dan ditentukan oleh apa yang kita pikirkan. Para ahli kriminalitas atau kriminolog seringkali berkata bahwa terjadinya tindak kejahatan atau tindak kriminalitas adalah akibat bertemunya niat dan kesempatan. Kalau seseorang punya kesempatan untuk berbuat jahat tetapi dia tidak punya niat dan tidak punya keinginan untuk melakukan kejahatan, maka tindak kriminalitas itu tidak akan terjadi. Tetapi saat seseorang sudah punya niat untuk melakukan kejahatan dan dia bertemu dengan kesempatan, maka terjadilah tindak kriminalitas itu. Bahkan seseorang kalau punya niat untuk melakukan tindak kejahatan dan dia belum menemukan kesempatan, maka dia akan berusaha mencari kesempatan untuk melakukan tindak kejahatan itu. Penting sekali bagi kita untuk menundukkan pikiran kita ini di dalam kehendak Tuhan, di bawah otoritas Kristus. Karena pikiran akan mempengaruhi seluruh tindakan kita dan seluruh keberadaan kita. 2 Korintus pasal 10 ayat yang kelima. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kita perlu menaklukkan pikiran kita kepada Kristus. Kita perlu menundukkan pikiran kita kepada otoritas Kristus. Bagaimana wujudnya? Bagaimana bentuk nyatanya? Pikiran kita harus dikendalikan oleh kebenaran. Kita perlu selektif dan kita perlu hati-hati untuk memberi makan pikiran kita. Informasi apa yang kita masukkan untuk memberi makan pikiran kita. Apabila kita mengisi pikiran kita ini dengan hal-hal yang tidak kudus, dengan hal-hal yang cemar, maka kita pun akan memikirkan hal-hal yang tidak kudus. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan makanan, informasi yang negatif, maka pikiran kita pun akan menjadi negatif. Kalau kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka pikiran kita pun akan menjadi tidak berkenan kepada Tuhan dan pada akhirnya kita akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Oleh karena itu, kita perlu berhati-hati. Informasi apa yang kita masukkan ke dalam pikiran kita. Kita perlu memberi makan pikiran kita dengan hal-hal yang positif dan terutama dengan kebenaran firman Tuhan. Ketika kita mengisi pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, maka di saat itu kita sedang menundukkan diri kita kepada kehendak Tuhan. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang positif, dengan kebenaran firman Tuhan, maka kita juga akan menghasilkan pemikiran-pemikiran yang positif. Area yang kedua di mana kita perlu tunduk kepada otoritas Kristus adalah di dalam tindakan kita. Di zaman sekarang, banyak orang yang mengagung-agungkan kebebasan. Setiap orang bebas melakukan apa saja. Setiap orang bebas menentukan nasibnya sendiri. Setiap orang bebas berhak mengatur hidupnya sendiri. Dia mau jadi apa, terserah kepada dia. Tidak ditentukan oleh orang lain, tidak ditentukan oleh siapapun. Tetapi sebenarnya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita perlu tunduk kepada otoritas Kristus di dalam tindakan kita. Kita perlu merenungkan dan memikirkan apa kehendak Tuhan bagi kita. Apakah kebiasaan-kebiasaan kita berkenan kepada Tuhan? Apakah kesenangan-kesenangan kita, pengambilan-pengambilan keputusan kita, apakah semua itu sesuai dengan kehendak Tuhan?
Apakah kita menempatkan kehendak Tuhan di atas segalanya? Apakah kita tunduk kepada kebenaran dan otoritas Kristus? Yohanes 18 ayat 36-37. Ini adalah jawaban Yesus ketika Pontius Pilatus bertanya, apakah Yesus adalah Raja? Ini adalah jawaban Yesus. Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Yesus berkata bahwa kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi kerajaannya adalah kerajaan kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaranya. Kita ingat kisah Yunus. Yunus diperintahkan oleh Tuhan untuk pergi ke Niniwe dan menyampaikan peringatan Tuhan supaya penduduk Niniwe yang jahat itu bertobat. Dan apabila penduduk Niniwe yang jahat itu bertobat, maka Tuhan akan membatalkan hukuman atas mereka. Tapi apabila mereka menolak untuk bertobat, Tuhan akan menjatuhkan hukuman ke atas mereka. Yunus dengan pengertiannya sendiri, dengan pertimbangannya sendiri, dia enggan untuk melakukan perintah Tuhan ini. Yunus ingin agar Niniwe yang jahat itu tetap dihukum oleh Tuhan. Yunus khawatir kalau dia pergi ke Niniwe dan kemudian orang Niniwe bertobat, maka Tuhan tidak akan menghukum mereka. Sehingga akibatnya Yunus tidak mau taat kepada Tuhan. Dia menghindar, dia pergi ke tempat lain. Sehingga Tuhan akhirnya harus memaksa Yunus. Dan pada akhirnya setelah dipaksa, Yunus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan peringatan Tuhan itu. Kadangkala kita juga menjadi seperti Yunus. Kita menyadari bahwa Tuhan sedang menyuruh kita untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita menyadari bahwa Tuhan sebenarnya sedang menyuruh kita, menginginkan kita untuk terlibat dalam suatu bidang pelayanan tertentu. Tetapi karena berbagai alasan kita belum mau untuk taat kepada Tuhan. Mungkin kita sudah sadar bahwa kita punya kebiasaan-kebiasaan buruk yang harus kita tinggalkan. Tetapi kita enggan meninggalkannya karena kebiasaan-kebiasaan buruk itu membawa kesenangan buat kita. Mungkin juga kita sedang mengambil keputusan yang kita tahu bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan. Tetapi karena kita menganggap itu baik bagi kita, sekalipun itu melanggar firman Tuhan, kita tetap melakukannya. Kadangkala hidup kita akhirnya menjadi chaos, menjadi kacau, karena kita tidak mengizinkan Tuhan untuk bertahta sebagai raja di atas kehidupan kita. Karena kita tidak mengizinkan Tuhan untuk memerintah hidup kita, dan kita tidak mau tunduk kepada Tuhan di dalam tindakan kita. Bapak Ibu, kita perlu menundukkan diri kepada Tuhan di dalam seluruh area kehidupan kita. Dan hari ini kita sudah melihat dua area di antaranya, yaitu di dalam pikiran kita dan di dalam tindakan kita. Saya sungguh berharap supaya dalam suasana Natal ini kita sungguh-sungguh menjadikan Kristus sebagai Raja atas hidup kita. Mari kita menundukkan diri kepada otoritasnya. Mari kita taat kepada Tuhan. Kita taat kepada panggilannya. Kita taat kepada rencananya. Kita taat kepada kehendaknya. Kita taat kepada kebenarannya. Marilah kita menyerahkan hidup kita, diri kita seutuhnya, untuk diarahkan dan dikendalikan oleh Kristus. Dan kehadiran Kristus Sang Raja Damai itu kiranya membawa sukacita dan kedamaian di dalam hati kita, apabila kita memberi tempat kepadanya untuk bertahta dan menjadi Raja di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu, kami ingin supaya Engkau bertahta dalam hati kami, supaya kami menikmati kedamaian dan sukacita Natal, supaya kami mengalami Kristus sebagai Raja Damai itu di dalam hidup kami. Untuk itu tolonglah kami untuk menundukkan diri kami sepenuhnya kepada Tuhan, untuk menundukkan diri kami seutuhnya kepada otoritas Tuhan, kepada otoritas Kristus sebagai Raja atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesusku.